Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Apa kabar? Harapan ibu semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu Irmadayanti SSI, guru mapel IPA kelas 10 jurusan AP. Pada pertemuan ini kita memasuki KD yang kedua, yaitu menganalisis prosedur mitigasi bencana alam. Pertama, marilah kita membahas tentang definisi mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemauan dalam menghadapi ancaman bencana. Secara simpel, pengertian mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik bencana alam ataupun bencana ulah manusia, sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil, yaitu dengan membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Sementara yang dimaksud dengan adaptasi bencana alam ialah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Baiklah anak ibu, sekarang kita akan memahami jenis-jenis mitigasi. Mitigasi terbagi dua jenis, satu mitigasi struktural, kedua mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Contohnya, membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, atau juga menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dengan cara mitigasi struktural di atas, seperti membuat kebijakan atau peraturan. Contoh, dibuatnya undang-undang PB penanggulangan bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Anak ibu, sekarang kita lanjutkan dengan tujuan mitigasi. Selain upaya mengurangi risiko bencana, tujuan dari mitigasi ada beberapa macam. 1. Meminimalisir risiko korban jiwa. Kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Terakhir, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko. Ada berbagai upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam mitigasi bencana. Pertama, mengenal dan memantau risiko bencana. Kedua, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Ketiga, memberi kesadaran masyarakat bahwa bencana bagi warga sekitar akan berdampak bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Keempat, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Kelima, memantau penggunaan teknologi tinggi dan pengelolaan sumber daya alam. Keenam, mengawasi pelaksanaan tata ruang. Dan terakhir, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Anak-anak ibu, ada berbagai macam prinsip-prinsip dalam mitigasi. Prinsip dalam melakukan mitigasi. 1.
Bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadinya bencana berikutnya. Artinya, dengan adanya bencana yang terjadi pada saat ini, jangan sampai terulang lagi untuk pada waktu berikutnya. Ya, kita mulai mawas diri dengan cara berbagai kegiatan yang kita laksanakan untuk menghindari bencana yang serupa, jangan sampai terulang lagi. Kedua, butuh kerjasama berbagai pihak dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Dilaksanakan secara aktif. Seluruh masyarakat bersama pemerintah bahu-membahu untuk melakukan kegiatan mitigasi tersebut demi mencegah bencana yang sama terulang kembali. Berikut harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Jadi kita utamakan korban-korban yang mungkin atau kelompok-kelompok yang kurang mampu bertahan terhadap bencana tersebut, misalnya lansia atau juga anak-anak dan orang-orang yang cacat. Berikut harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya efektif. Artinya, kegiatan mitigasi tersebut harus betul-betul kita amati dengan baik sehingga yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Ya. Berikutnya Nana Ibu kita akan bahas berbagai bencana yang sering terjadi di sekitar kita yang merupakan bencana yang berasal dari aktivitas alam. Pertama, angin kencang, itu sering kita lihat ya ataupun kita rasakan. Kedua, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, gelombang pasang, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, gas beracun, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit seperti yang sekarang kita rasakan, wabah COVID-19. Demikianlah anak-anak Ibu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.